Ketika aku sampai di rumah, aku tiba-tiba menyadari bahwa kemanapun aku pergi, selalu ada badut menyeramkan yang mengikutiku. Untuk menghindarinya, aku langsung memutuskan untuk mengambil jalan memutar. Namun detik berikutnya, badut itu muncul tepat di depanku. Dia menyuruhku tetap di sini dan menonton trik sulapnya. Tetapi aku sedang terburu-buru untuk pulang, jadi aku mengabaikannya. Sebelum pergi, aku memastikan badut itu tidak mengikutiku lagi. Namun ketika aku sampai di persimpangan, badut itu berdiri tepat di depanku lagi, sambil menyodorkan sebuah kartu untuk kupilih. Namun aku menolaknya lagi dan memutuskan untuk melarikan diri. Aku bergegas masuk ke sebuah toko terdekat. Meskipun begitu, badut tetap berada di luar toko dan aku melihatnya lalu mengira badut itu adalah penggemarku. Jadi aku tidak terlalu mengkhawatirkannya. Tapi ternyata badut itu berbeda dari yang aku kira. Setelah melihatku tetap berada di dalam toko, badut itu dengan berat hati pergi dan mencari target berikutnya. Aku mengira kejadian aneh itu sudah berakhir. Tetapi ketika aku sampai di rumah, badut itu muncul lagi. Untuk menyingkirkannya, aku tidak punya pilihan selain berhenti dan menonton sulapnya. Badut itu membungkuk dengan gembira, lalu mengeluarkan setumpuk kartu. Dia memintaku untuk memilih satu dan mengingat angkanya. Dia mengocok kartu itu dan menyuruhku memilih lagi. Kartu yang pertama kali aku pilih kembali muncul di tanganku. Melihat sulap yang membosankan ini, aku mengembalikan kartu itu kepadanya dan berbalik pergi tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Hal ini membuatnya marah. Yang dia inginkan hanyalah sebuah tepuk tangan sederhana, tetapi aku tidak memberikannya. Tidak lama kemudian, aku merasakan sesuatu mengikutiku lagi. Aku menoleh dan di sanalah dia, si badut. Dia membuatku sangat takut, sampai-sampai aku menjatuhkan minumanku. Lalu dia mengambil pecahan kaca botol itu. Aku mengira dia akan membunuhku. Namun sebelum aku sempat bereaksi, badut itu menggorok lehernya sendiri. Aku bersimbah darah dari muncratan darah badut itu. Aku pun terkejut oleh tindakan brutalnya. Pada saat aku baru saja tenang, badut itu secara ajaib berdiri lagi. Dia bangkit tepat di depan mataku. Aku berlari ketakutan dan bersembunyi kembali di toko, lalu memohon kepada pemiliknya untuk memanggil polisi. Aku pergi ke kamar mandi untuk mencuci muka. Ketika polisi tiba, aku memberitahu mereka tentang badut aneh yang aku temui. Aku bilang badut itu bunuh diri, lalu berdiri kembali. Mereka mengira aku sedang bercanda, tetapi kemudian aku terdiam melihat badut itu ada di toko lagi. Polisi bertanya apa yang dia lakukan, tetapi badut itu mengabaikan mereka dan hanya melambaikan tangan kepadaku. Aku mencoba pergi, tetapi polisi menghentikanku. Dia menyuruh badut itu untuk melepas topengnya. Yang membuatku terkejut, badut itu mengeluarkan sepasang borgol, lalu memborgol dirinya sendiri dan menggoyangkan lengannya. Borgol itu menghilang secara misterius. Salah satu petugas mencoba memeriksa, namun dia malah menemukan bahwa borgol itu sudah terpasang padanya. Badut itu meletakkan topinya di atas kepala polisi itu, dan boom, kepala polisi itu menghilang. Adegan mengerikan ini membuat kami semua terkejut, dan pemilik toko dengan panik melarikan diri. Aku berlari secepat yang aku bisa, tetapi karena terburu-buru, kepalaku terbentur dan aku pingsan. Seorang petugas polisi yang masih syok dengan cepat mencoba membuka borgol, tetapi secara tidak sengaja malah menembak rekannya. Dalam kepanikan, dia menembak badut itu lagi, dan dengan mudahnya badut itu menangkap peluru dengan tangan kosong. Suara tembakan itu membuatku terbangun dari pingsan. Aku tidak ingin berlama-lama di sini. Aku berlari keluar toko, dan tiba-tiba suara tembakan terdengar di belakangku. Aku pikir aku berhasil lolos, tapi badut itu tidak menyerah. Dia tiba-tiba muncul di hadapanku lagi. Di sini aku sama sekali tidak menyangka. Ternyata badut itu hanya menginginkan tepuk tangan sederhana. Pada akhirnya, aku tidak bisa menghindari takdir.